Om Swastiastu, salam harmoni. Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Kada Ayu Sriwardani. Saya mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NIM 2211031266. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat apa saja yang ada pada Gedung Kirtil yang terletak pada Jalan Veteran nomor 20, Buleleng, Bali. Museum Gedung Kirtil atau Perpustakaan Gedung Kirtil adalah perpustakaan lontar yang beralamat di Jalan Veteran nomor 20, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang didirikan pada tanggal 2 Juni 1928 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 14 September 1928 oleh bangsa Belanda. Kata Kirtil diusulkan oleh I Gusti Ketut Jelantik, Raja Buleleng saat itu. Kirtil berakar dari kata kir menjadi kirtil, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang mengandung arti usaha atau jerih payah. Gedung ini terletak di kompleks Sasana Budaya yang merupakan istana tua Kerajaan Buleleng. Di perpustakaan ini terdapat ribuan koleksi manuskrip daun lontar prasasti, manuskrip kertas dalam bahasa Bali dan huruf Romawi, termasuk juga dokumen-dokumen dari zaman kolonial pada tahun 1901 hingga 1953 yang tersimpan rapi dalam kotak yang disebut dengan keropak. Keropak tersebut memiliki panjang sekitar 60 cm. Semua tersusun rapi berdasarkan kelompok dan juga klasifikasinya. Gedung Kirtil ini memiliki visi dan juga misi, di mana visinya adalah melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan koleksi Gedung Kirtil sebagai sumber pengetahuan sastra. Kemudian misinya yang pertama adalah melindungi dan melestarikan sastra berupa lontar dan juga buku. Yang kedua, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi Gedung Kirtil sebagai pengetahuan sastra. Yang ketiga, menumbuh kembangkan minat masyarakat dalam mempelajari sastra. Dan yang terakhir adalah menjadikan Gedung Kirtil sebagai tempat rekreasi pendidikan yang menyenangkan. Nah, pada saat saya mengunjungi museum ini, saya berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung bagaimana sejarah dari museum ini yang dinarasumberi oleh Bapak I Putu Suarsana. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kami program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Izin mewawancarai Bapak selaku pengelola Gedung Kirtil ini. Yang pertama bagaimana sejarah singkat berdirinya Gedung Kirtil? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebelum lanjut kepada jawaban, jadi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putu Suarsana SPD. Kebetulan tugas saya di sini adalah sebagai ahli penulis dan pembaca naskah lontar. Dan berkaitan dengan pertanyaan tentang berdirinya Gedung Kirtil, jadi berdirinya Gedung Kirtil ini dimulai dari seorang cendekiawan Belanda yang bernama Panurtuk. Pada saat itu dia diberikan tugas untuk mengelola Gedung Kirtil ini. Namun pada saat itu belum bernama Gedung Kirtil, cuma ini namanya yayasan, ya, jadi yayasan stitching gitu kalau bahasa Belanda. Nah, dia yang bertugas di sini untuk mengumpulkan naskah-naskah yang berkaitan dengan kebudayaan, adat dan istiadat Bali. Nah, pada saat itu didirikan pada tanggal 2 Juni 1928. Namun pada saat itu masyarakat maupun orang-orang yang ada di sekitaran belum bisa berkunjung karena masih dalam tahap pengumpulan koleksi dan pengklasifikasian. Kemudian pada tanggal 14 September 1928 baru Yayasan Gedung Kirtil ini dibuka secara umum. Jadi orang-orang bisa mencari naskah-naskah yang berkaitan dengan keperluan yang diperlukan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengolahan gedung ini saat ini? Baik, di saat ini untuk pengelolaannya masih berjalan dengan baik, mulai dari konservasi lontar. Jadi konservasi itu artinya melihat, memelihara dan menjaga kondisi lontar itu agar tidak rusak. Jadi apabila lontar itu mengalami kerusakan akan ditulis kembali sehingga
kondisi lontarnya tetap bagus seperti setiap. Jadi proses pengelolaannya terus berlanjut, tidak boleh non-stop istilahnya, terus berjenjang, terus dilihat, dicek, kalau ada rusak, kemudian dicek ulang, kalau yang salinan, kalau lontar ditulis kembali seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Bapak, Ya. siapa saja pengelola gedung Kirtia saat ini? Nah, untuk skema daripada gedung Kirti itu ada kepala gedung Kirtinya, jadi kepalanya itu bertugas untuk apa istilahnya mengontrol, melihat ya. Kemudian ada kasubag TU-nya, kasubag tata usaha, dia yang ikut juga di dalam bagaimana pengelolaan. Kemudian ada tim juga yang ada nomor 1 yaitu tentang pelayanan kepada tamu-tamu domestik, tamu asing, jadi ada di sana. Terus untuk pelayanan di ruang 2, ini ruang 2. Jadi ruang salinan lontar, jadi di sini ada juga 2 orang, saya dengan Bu Kadek. Jadi di sini yang melayani tentang salinan dan juga buku-buku Belanda, majalah Belanda, Perancis, Jerman dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi di tim konservasi, ada 2 orang juga, jadi dia yang membidangi untuk masalah perbaikan lontar, perawatan, melihat kondisi lontar itu. Nah, kemudian lanjut di sekretariat, jadi di sana administrasinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, penandatanganan di administrasi seperti itu. Baik, sudah? Sudah, baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Iya, Rahayu. Nah, sedikit pesan dan kesan saya terhadap Museum Gedung Kirtia, yaitu Museum Gedung Kirtia merupakan museum yang sangat rapi dilihat dari bagaimana penataan alat-alat yang digunakan untuk membuat tulisan tangan dari daun lontar tersebut, dan bagaimana cara penyimpanan lontar-lontar tersebut di sebuah kotak yang bernama keropak. Kemudian pesan saya adalah semoga Museum Gedung Kirtia ini terus lestari dan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat luas.